Lo kerja di lembaga komunikasi, lo kerja di lembaga penyiaran, tapi lo tidak tahu caranya berkomunikasi dengan baik ke teman kerja. Yang juga sering gue temukan adalah ketika bekerja di sebuah lembaga komunikasi atau di lembaga penyiaran, penyakit yang paling sering ditemukan adalah justru orang-orang yang ada di dalamnya banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu. Lo kerja di lembaga komunikasi, lo kerja di lembaga penyiaran, tapi lo tidak tahu caranya berkomunikasi dengan baik ke teman kerja. Itu yang paling sering ditemukan ya. Di hampir semua tempat kerja, di hampir semua perusahaan yang pernah gua kerja di dalamnya, pasti ketemu ada satu atau dua orang yang caranya sama kerjanya gitu ya. Lu kerja di lembaga komunikasi tapi lu nggak tahu gimana caranya berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja. Ujung-ujungnya jadi toksik ya. Kalau lu makan toksiknya, lu makan racunnya nih, mood lu jadi jelek, kerjaan lu juga jadi jelek, kinerja lu juga jadi terganggu. Akhirnya apa? Penilaian pimpinan, penilaian perusahaan terhadap diri lu juga jadi jelek ya. Ketika ketemu teman yang toksik, jauhin. Gua hanya berkomunikasi sama dia ketika memang ada pekerjaan yang bersangkut paut dengan dia. Tapi ketika tidak ada pekerjaan apapun yang bersangkut paut dengan dia, ya udah, lo gua, lo teman kerja gua atau lo rekan kerja gua, tapi lo bukan teman gue. Posisikan sebagai itu. Kenapa? Supaya energi negatifnya, toksiknya dia nggak kita makan, terus akhirnya kita juga jadi rusak, kita juga jadi jelek energinya, moodnya juga jadi jelek gitu. Gitu. Jadi bedakan juga antara teman dan juga rekan kerja. Seenggaknya itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Kalau di dunia radio atau di voice over, gimana caranya kita bisa terus berkembang, gimana caranya kita bisa jadi terus baik dari hari ke hari. Yang paling pertama adalah mau mendengarkan apa kata orang, mau menerima saran dan masukan dari orang lain. Itu memang gak gampang, itu juga butuh effort ya, butuh usaha. Tapi setidaknya dengan lo mau mendengarkan apa saran dan masukan orang lain, kalau memang itu menurut lo baik, dengarkan, lakukan, dan terapkan ya, untuk kebaikan lo. Kalau memang menurut lo itu tidak baik, kalau memang menurut lo itu nggak ada faedahnya sama sekali, atau menurut lo apa yang dia katakan salah, atau justru lebih buruk dari apa yang lo yakini, ya sudah, cukup dengarkan. Ya udah, let it go gitu ya, nggak usah diambil hati gitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, istilahnya kayak gitu. Terus juga ketika misalnya lo bekerja dengan teman-teman yang toxic, kalau tadi gue udah bilang ya, gimana caranya. Yang paling penting adalah bedakan posisinya, dia adalah rekan kerja, yes, dan dia bukan teman ya, itu beda loh. Lo rekan kerja gue tapi lo bukan teman gue gitu. Karena kalau teman ya kita bergaul sehari-hari ya, lo main bareng kasarnya gitu ya, nongkrong bareng gitu. Tapi kalau rekan kerja ya sekedar bertemu, bertegur sapa, ngobrol ya memang buat urusan kerjaan. Karena lo paham kalau lo berteman sama dia, lo ikut jadi toksik juga gitu. Itu sih paling. Nanti kita sharing lagi, mungkin juga teman-teman punya tips, punya saran gimana sih caranya buat ngebangkitin mood buat kerja, buat siaran, buat VO. Boleh juga share di kolom komentar ini, di bawah ini. Atau misalnya mau sharing apapun topik yang gue bahas siang hari ini, gimana caranya lo buat mempersiapkan diri sebelum bekerja, entah itu siaran atau entah itu take VO ya. Itu aja. Gue mau pulang nih karena udah waktunya pulang juga, udah kerja dari subuh tadi. Besok WFH, besok gue kerja dari rumah, siaran malam. Jadi seharian ya bisa lah main sama anak, atau nanti kita bikin konten apa ya yang seru ya. Bolehlah kasih ide di sini, siapa tahu besok bisa kita garap kontennya ya. Oke, sampai di sini kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah.